Habib Rizik tanggapi polemik ormas preman, pemerintah berani bubarin FPI, kenapa ini gak berani? Habib Rizik Syihab menanggapi polemik organisasi masyarakat dibalut aksi premanisme yang akhir-akhir ini ramai diperbincangkan. Ulama pendiri Ormas Front Pembela Islam, FPI, yang kini sudah dibubarkan itu mengatakan semestinya pemerintah berani mengambil sikap tegas terhadap ormas semacam itu. Ia menilai alasan pemerintah sukar membubarkan ormas tersebut lantaran banyak para pejabat yang menjadi pembinanya. Ia melanjutkan semestinya ormas-ormas yang sudah terbukti berbuat aksi premanisme secara sistematis seperti pemerasan, intimidasi dan teror harus dibubarkan. Namun, jika hanya sebatas oknum, pemerintah bisa mengingatkan ormas tersebut. Saya sangat mendukung ya, Pak Tito Mendagri mau merevisi undang-undang ormas ini ya. Bukan tingkah laku mereka saja yang harus dievaluasi ya, tapi juga cara berpakaian gitu. Saya itu tidak nyaman ya melihat ormas-ormas berpakaian yang terkesan lebih tentara dari tentara gitu kan. Iya, dan pasukan khusus misalnya ya, bagaimana kita itu untuk mendapatkan baret merah itu 6 bulan latihannya. Ya. Dari Batu Jajar ke Gunung Hutan, jalan 10 hari ke Cilacap, Penusuk Kambangan, pakai baret merah. Tahu-tahu dipakai ormas-ormas ini, kita ya sangat kecewa lah gitu dengan kata itu supaya diatur ya, jangan itu kan untuk ada kesan untuk nakut-nakutin lah gitu kan. Dan begini Tiara ya, kita gunakan logika ya, organisasi apapun itu termasuk ormas ya yang memang diizinkan di dalam alam demokrasi ini ya, dia kan organisasi yang perlu dana pasti kan, membiayai operasinya, kantor-kantornya gitu. Lalu duit dari mana gitu kan? Duit dari mana? Pasti kan dia coba ujung-ujungnya malakin tempat-tempat hiburan, tempat-tempat lainnya kira-kira bisa menghasilkan uang, dan itu secara paksa. Dan tempat-tempat hiburan itu nggak ada pilihan ya, daripada nanti dirusak, dikesankan ribut di tempat itu lalu nggak laku, ya sudahlah, dia lebih baik bayar mereka saja gitu. Isu apain? Itu udah nggak usah menyinggung ormas. Sudahlah, kalau saya bilang bahasa kayak mulut itu udah bau tanah. Yang masa nyinggung kita. Kalau mereka ormas itu cuma saya terus katakan. Kalau dia menyinggung kita, saya bilang Anda mulut itu udah bau tanah, udah berdoa meminta kepada Allah SWT dengan cengkai dan dipanggil sama Allah. Tapi ini aja yang penting. Melihat juga ya ada ormas-ormas, ya memang kita harus sama-sama menahan diri lah kalau menurut saya, ya sama-sama untuk tidak menjelekkan satu sama lain. Ya mereka punya porsinya masing-masing, dan kalau masalah membangun bangsa, pernah berjasa dan tidak, semuanya rakyat Indonesia berjasa untuk bangsa ini. Ya, jadi saya rasa diredamlah ini, masing-masing sudah dewasa, dan kemudian silahkan bersinergi, dan kemudian beliau juga kan sudah saling sudah memaafkan itu. Hercules juga sudah minta maaf, dan menurut saya yang penting adalah bagaimana kita ke depan tidak saling bermusuhan lah. Ya. Saudara Hercules mengatakan, saya akan kerahkan 50.000 orang ke Jawa Barat, karena mungkin Gubernur Deddy Mulyadi ketepatan gubernur saya, pimpinan saya tinggal di Jawa Barat. Karena dia menyebutkan nama ormas saja kemudian dia diancam. Saudara Deddy Mulyadi datang ke tempat saya. Apa maksud Anda? Tidak ada di situ, dia hanya ingin membentuk pemerintah daerah Jawa Barat, membentuk ormas. Yang saya miris pimpinan, polisi tidak akan mampu membubarkan kami. Kemudian kita bertanya, ada apa? Itu yang sekarang terjadi di Depok. Bukan saja aparat penegak hukum kita, polisi kita, kemudian dikejar-kejar, tetapi ada 3 mobil polisi kemudian mereka bakar. Kalau itu saja kemudian tidak ada lagi tindakan, sebenarnya menurut saudara Daniel itu adalah instrumen di undang-undang ormas. Sudah layak dibekukan, tapi pertanyaannya adalah apakah telah dibekukan? Kembali, kita sudah berangkat definisi ormas itu adalah apa. Bukan hanya kita bicara soal ormasnya, sifat dan perilaku. Saya tadi Habib, saya tetap harus klarifikasi, sudah viral. Apakah karena beliau itu katanya dekat dengan presiden?
Kami ke Komisi 3 ini adalah menyampaikan aspirasi rakyat yang kami rasakan bahwa advokat juga adalah penegak hukum. Kami sudah melihat nyata ada aksi-aksi maupun perbuatan-perbuatan yang kami nilai sudah melanggar hukum. Nah, inilah yang kemudian kami sampaikan kepada Komisi 3 DPR RI sebagai perwakilan rakyat. Ya, sebelumnya Bang Saur sudah mengatakan bahwa apapun perbuatan yang sudah nyata-nyata melanggar hukum harus ditindak. Ya, saya sebut nama saja. Kita sudah sama-sama tahu, tidak usah pura-pura nggak tahu, bahwa ada salah satu orang yang bernama Hercules, ya, itu sudah melakukan perbuatan melawan hukum, ya, dan dia berani membawa nama-nama Presiden Bapak Prabowo, ya, seolah-olah dia itu dilindungi oleh Presiden, ya. Nah, tangkap, ya, kami sampaikan kepada Komisi 3, tangkap karena perbuatan sudah jelas, ya, melalui apa? Badan koordinasi yang berkoordinasi dengan DPR RI, ya, contohnya kepolisian, seharusnya sudah bisa langsung tangkap. Dan organisasi yang disebut GRIP, ya, harusnya dia pun sudah bisa dikategorikan untuk dibubarkan, ya. Maka ini menjadi penting yang kami sampaikan kepada Komisi 3 untuk menindak tegas melalui aparat penegak hukum, ya, dalam hal ini kepolisian, ya, berkoordinasi dengan DPR meminta kepada polisi untuk menindak tegas. Lalu yang berikut, kami juga meminta kepada Komisi 3 DPR RI untuk membentuk panja DPR RI khusus menangani. Kita ketahui bahwa memang pemerintah sudah membentuk Satgas. Nah, itu bagus dan kami apresiasi. Nah, Komisi 3 menurut kami perlu untuk membentuk yang namanya panja khusus menangani aksi premanisme. Kami mau Kuning Banjar Dewan Pimpinan Cabang Kota Banjarmasin menolak adanya GRIP Jaya di tanah Kalimantan. Cukup ormas adat Kalimantan yang menjaga Kalimantan, khususnya Banjarmasin, aman wan nira. Hidup Banjar! Hidup Bang Kuning Banjar! Takbir! 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 Tolong negeri! Ya ini ya, saya beli, ada keluarga saya disekap selama 5 hari di tempat ini. Ini semua saya nggak boleh masuk, saya nggak boleh. Ada. Bapak kalau saya harga bapak, saya lempar ke keluar dari sini. Pak, mengenai ormas kan juga kami juga merasakan para investor kan. Ini apakah dibahas khusus oleh Pak Presiden dan mungkin diketahui bagaimana Pak? Tadi juga Bapak Presiden menyampaikan masalah ormas yang tertib, yang kemudian tidak mengganggu, apalagi memalak dan sebagainya. Presiden sudah menekankan seperti itu. Jadi kalau misalnya ada ormas, silahkan bersinergi dengan pemerintah, memberikan masukan dan mendorong pembangunan pemerintah ini. Pak Deden izin, kalau di sosial media juga akan ada ini juga sampai datang TNI datang ke salah satu TNI datang ke ormas. Oh, nggak ada itu TNI, nggak ada istilah TNI takut sama ormas, tidak ada itu istilah itu. Jadi kalau TNI itu siapa kemanapun, TNI itu ke masyarakat, siapapun sampai masyarakat apapun, istilahnya tidak ada memandang bulu, istilahnya ini kelompok ini, semuanya TNI itu kan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi tidak kemudian dia kepimpinan ormas terus dia menghormati atau dia seakan-akan atasan, tidak ada itu. Ya. Negara diam saat ormas semakin brutal. Premanisme berkedok organisasi makin merajalela. Bayangkan dari pasar tradisional sampai pabrik raksasa, sekarang nggak bisa lepas dari pantauan ormas. Mereka datang bergerombol, berseragam, terlihat formal padahal meresahkan. Pedagang dipalak setiap hari, investor diteror, mobil polisi pun dibakar. Seperti ini masih bisakah dibiarkan? Data terbaru dari Kemendagri, ada 554.000 ormas terdaftar resmi di Indonesia, dan ini baru yang resmi. Belum yang ilegal, jumlahnya bisa jauh lebih banyak. Sayangnya tak semua ormas jalan sesuai nilai-nilai luhur. Banyak yang malah nyaruh jadi alat intimidasi. Dari kasus pembakaran mobil polisi di Depok, pungli di proyek pabrik mobil BYD di Subang, sampai penggelapan pabrik di Kalimantan Tengah. Semua bukti kalau negara kayaknya kalah sama kekuatan ormas preman ini. Wakil Ketua Kadin, Sarman Simajorang mengatakan, bukan cuma investor besar, pedagang sayur pun kena palak tiap hari 5.000 perak dengan dalih keamanan. Kalau gini terus, investor bisa kabur. Thailand aja udah kasih karpet merah buat investor.
lahan disiapkan, keamanan dijamin. Indonesia malah disuruh hadapi ormas berseragam yang maksa minta jatah. Kemendagri sekarang mulai bergerak. Mereka minta Pemda bentuk Satgas data ulang ormas yang meresahkan dan siapkan sanksi tegas. Tapi pertanyaannya, kenapa ormas bisa sekuat itu? Pengamat tata kota Yayat Supriyatna mengatakan, banyak ormas yang gak jelas lagi fungsi dan tujuannya. Awalnya pendidikan, sosial, budaya, sekarang malah berubah jadi alat cari untung dengan cara intimidasi. Kalau ormas sampai jual jasa keamanan, berarti ada yang salah dengan sistem keamanan negara ini. Masalah makin ribet karena hukum kita pun lemah. Ormas baru bisa dibubarkan jika menyimpang dari ideologi negara. Kalau melakukan kriminal, selalu alasan itu cuma oknum. Gimana menurut kawan inilah? Sampai kapan negara membiarkan? Haruskah UU Ormas direvisi biar ada kekuatan hukum yang tegas? Mau tanya Pak, masih terkait dengan Satgas yang dibentuk sama pemerintah terkait dengan ormas ini kan, polisi militer itu kan punya unit intelijen ya Pak. Apakah juga nanti intelijen dari polisi militer itu juga bekerja sama gitu dengan intelijen dari pihak yang lain terkait dengan Satgas penanganan ormas dan premanisme itu sendiri Pak? Terus yang kedua, apakah nantinya juga dari polisi militer itu memonitor mungkin ada dugaan-dugaan atau siapapun lah yang nanti bagaimana sih kalau misalnya ada aparat gitu ya, khususnya TNI yang membacking misalnya ada ormas-ormas atau preman-preman yang meresahkan misalnya seperti itu Pak. Mungkin itu aja Pak, terima kasih. Baik, terima kasih dari Tribun ya. Nah baik, untuk terkait dengan masalah kita memang ada fungsi di sini adalah Lead Pamfik ya. Lead ini adalah intelijen ya, di mana kita selalu berkolaborasi bekerja sama dengan intelijen lain ya, dengan kepolisian, kemudian mungkin dari BIN, kemudian dari PAIS ya. Ini ya informasi-informasi yang ada lah. Jadi kita combine, kita analisa untuk dilakukan pencegahan. Nah tentunya terkait dengan kalau memang di ormas itu ada mereka tentunya orang sipil ya. Nah nanti yang menangani adalah dari kepolisian. Nah kalau ada oknum TNI-nya baru kita yang menangani ya. Terkait dengan tadi masalah ormas ya, intinya kita tetap tujuannya adalah menjaga keamanan, kenyamanan masyarakat ya. Selalu kita bekerjasama dengan Polri untuk menjaga Kamtibmas. Demikian ya. Habib Rizik Syihab menanggapi polemik organisasi masyarakat yang dibalut aksi premanisme yang akhir-akhir ini ramai diperbincangkan. Ulama pendiri Ormas Front Pembela Islam (FPI) yang kini sudah dibubarkan itu mengatakan semestinya pemerintah berani mengambil sikap tegas terhadap ormas semacam itu. Kita belajar dari FPI. FPI ini bukan organisasi preman, organisasi sosial, kemasyarakatan, kemanusiaan, pemerintah berani bubarin. Kenapa organisasi preman enggak berani bubarin? Ada apa? Ujar Habib Rizik seperti dikutip dari YouTube Cerita Untung yang tayang pada Senin, tanggal 6 Mei tahun 2025. Ia menilai alasan pemerintah sukar membubarkan ormas tersebut lantaran banyak para pejabat yang menjadi pembinanya. Sebenarnya jawabannya sudah jelas, karena banyak dari ormas-ormas preman tadi pembinanya para pejabat. Nah, kalau pembinanya pejabat, bagaimana ceritanya? Katanya, apa yang mesti kita lakukan kalau pejabat dengan penjahat sudah berkolaborasi, mereka saling memanfaatkan satu sama lainnya, saling melindungi, tambahnya. Ia melanjutkan semestinya ormas-ormas yang sudah terbukti berbuat aksi premanisme secara sistematis seperti pemerasan, intimidasi dan teror harus dibubarkan. Namun, jika hanya sebatas oknum, pemerintah bisa mengingatkan ormas tersebut. Kalau itu sudah sistematis, sudah struktural memang ormasnya seperti itu di berbagai daerah, ya bubarkan, tambahnya. Duduk perkara polemik ormas antara Hercules vs Sutioso. Meledaknya perdebatan mengenai ormas Hercules yang belakangan diperbincangkan ini diawali dari seorang purnawirawan Jenderal TNI Bintang 3 yang juga Gubernur Jakarta tahun 1997 sampai tahun 2007, Sutioso. Gara-garanya, Sutioso berbicara mendukung revisi Undang-Undang Organisasi Masyarakat UU Ormas, yang wacananya digulirkan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. Dalam mengutarakan opininya, Sutioso mengungkap pengalamannya bersinggungan dengan ormas yang berlaku bak preman.
Sutioso berbicara di YouTube Tefone News, tayang Minggu tanggal 27 April tahun 2025. Semasa menjabat Panglima Komando Distrik Militer Kodam Jaya pada tahun 1996 sampai tahun 1997, Sutioso yang bertanggung jawab dengan keamanan Jakarta sering berurusan dengan ormas. Menurutnya, pengalaman dengan ormas yang berlaku layaknya preman sangat tidak menyenangkan. Sutioso berbicara di YouTube Tefone News, tayang Minggu tanggal 27 April tahun 2025. Hal itu ia rasakan kurang lebih 11 tahun, ditambah masa jabatan Gubernur Jakarta. Jadi waktu Panglima pun sudah begitu, hiruk-pikuknya ibu kota oleh aksi-aksi ormas yang menjelma jadi preman tukang pala, terutama di tempat-tempat hiburan, kata Sutioso. Bang Yos, sapaan karibnya menyatakan dukungannya terhadap wacana revisi UU Ormas. Ia berharap perubahan aturan juga menyentuh tata cara berpakaian ormas, yang saat ini dianggapnya mirip tentara. Bahwa saya sangat mendukung Pak Tito Mendagri mau merevisi UU Ormas ini. Bukan tingkah laku mereka saja yang harus dievaluasi ya, tapi juga cara berpakaian. Reaksi Hercules. Hercules yang mendengar pernyataan Sutioso, geram. Pria bernama lengkap Rosario de Marsal itu menganggap Sutioso telah menyinggung ormas. Sambil mengejek, pemimpin ormas bernama Grip itu meminta Sutioso untuk diam. Hal itu disampaikan Hercules saat memberi dukungan kepada Rasman Nasution yang sedang bersidang di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Selasa tanggal 29 April tahun 2025. Kayak Pak Sutioso itu ngapain? Pak Sutioso itu gak usahlah menyinggung ormas, sudahlah kalau saya bilang mulutmu sudah bau tanah. Gak usah nyinggung-nyinggung kita, tegas Hercules. Hercules juga tegas mengatakan, tidak takut terhadap Sutioso. Orang boleh takut sama Pak Sutioso, saya gak takut, jelasnya. Sambil mengejek, pemimpin ormas bernama Grip itu meminta Sutioso untuk diam. Hal itu disampaikan Hercules saat memberi dukungan kepada Rasman Nasution yang sedang bersidang di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Selasa tanggal 29 April tahun 2025. Kayak Pak Sutioso itu ngapain? Pak Sutioso itu gak usahlah menyinggung ormas, sudahlah kalau saya bilang mulutmu sudah bau tanah. Gak usah nyinggung-nyinggung kita, tegas Hercules. Hercules juga tegas mengatakan, tidak takut terhadap Sutioso. Orang boleh takut sama Pak Sutioso, saya gak takut, jelasnya.